Anak-anak dalam spektrum autisme ini mungkin melukai diri, sebelum tidur sukanya membenturkan kepala ke tembok, mencakar-cakar dirinya, teriak-teriak, memukulin telinganya, apapun perilakunya, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menanganinya, tetapi selalu dimulai dengan 3 fase ini. Kembali lagi bersama saya Andrew Sofyan Putra, psikolog kognitif behavior terapis dan juga konsultan pendidikan dan tumbuh kembang anak kebutuhan khusus terutama spektrum autisme. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi frustasi dan tantrum anak. Banyak sekali tempat terapi autisme, sekolah ataupun klinik ataupun orang tua yang telah mengikuti kelas-kelas saya, training pelatihan saya, mempunyai keluhan tentang perilaku anak. Berapa sering kita melihat anak-anak dalam spektrum autisme ini mungkin melukai diri, sebelum tidur sukanya membenturkan kepala ke tembok, sebelum berangkat sekolah sukanya mencakar-cakar dirinya, sebelum kalau dari luar mau pulang rumah teriak-teriak atau mendengarkan orang menyanyi, memukulin telinganya, apapun perilakunya, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menanganinya, tetapi selalu dimulai dengan 3 fase ini. Nah, di video kali ini saya mau fokus ke 3 fase ini aja. Baru setelah 3 fase ini dikuasai, nanti bisa kita lakukan penanganan yang lain. Fase pertama adalah identifikasi. Jadi kita harus cari tahu, anak kita ini tantrumnya di saat-saat seperti apa? Apa yang terjadi sebelumnya? Triggernya apa? Kita sebut itu sebagai stresor biasanya. Trigger, stresor, penyebab itu apa? Jadi kita harus melihat dari sudut pandang si anak ini. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia sentuh, apa yang dia rasakan melalui indera pengecap. Nah, ini kita harus peka. Jadi caranya sangat gampang sebetulnya. Ketika anak ini tantrum, sebagai orang tua atau pendidik ataupun kepala sekolah, dokter spesialis, kita begitu anak tantrum kita bisa melihat dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang didengarkan mungkin tidak terjadi di ruangan ini, mungkin di ruangan sebelah, mungkin ada suatu suara yang keras dari luar rumah. Ya, itu juga termasuk sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi perilaku anak. Jadi kita harus peka apa yang terjadi, kita catat. Nah, dicatat. Jadi sebanyak mungkin stresor yang ada ini kita catat. Nah, langkah pertama nih identifikasi, kita catat, kita kategorikan sebagai 3 nih. Yang pertama adalah low stressor yang rendah, trigger yang rendah, mid stressor yang tengah, atau high stressor. Taunya bagaimana low, mid, dan high? Biasanya gini, kalau low stressor ini ketika anak mendengar, melihat, merasakan, atau mengalami situasi ini, stressor atau trigger ini, si anak ini mulai resah, kayak atau gitu ya. Kita mulai melihat atau gerakannya mulai agak agitated ya, mulai cemas ya. Kita bisa melihat kecemasannya, mendengarkan gitu. Itu low stressor. Lalu ketika itu meningkat, mereka akan volumenya meningkat, mungkin gerakannya lebih cepat atau mungkin mereka menghindar, lari ke suatu tempat. Nah, itu mid stressor. Nah, kalau high stressor ini biasanya mereka sudah nangis, sudah tantrum, ya, jadi mendengar itu aja langsung teriak-teriak, atau melihat itu aja langsung dia melukai diri. Ya, jadi kita bisa bagi menjadi low, medium, dan high. Jadi sebagai orang tua, sebagai pengasuh, sebagai pengajar, sangat penting buat kita mencatat. Jangan cuma diinget-inget, ya, dicatat terjadinya. Biasanya gini, kalau saya memberikan konsultasi atau pelatihan, saya minta setiap pengajar, pelatih, orang tua untuk mencatat 1, kejadiannya di mana. 2, jam berapa, menit keberapa. Kadang tuh gini, ada anak-anak, terutama dalam spektrum autisme ini, mereka punya sebuah ritual atau rutinitas. Setiap jam 3 sore misalkan, selalu dia tantrum. Ya, dimanapun itu terjadi, itu bisa juga ya karena sebuah rutinitas. Ya, jadi dicatat menitnya, ya, jam, menit, tempat di mana, lalu juga di ruangan mana. Ya, tempat ini tadi ya, tempatnya ini spesifik, di rumah, di sekolah, di mall, tapi tempatnya di mana? Itu ruangannya.
Jadi tempat, waktu, orang yang ada di situ siapa aja, ya apakah orang tua, guru, ya jadi saat kejadian itu berlangsung, atau teman, saudara, orangnya siapa aja. Nah baru keempat nih, ada benda apa, trigger apa, kejadian apa yang terjadi sebelum tantrum itu berlangsung, sebelum kecemasan itu terjadi, sebelum melukai diri itu terjadi. Ya jadi ketika kita mencatat ini, kita bisa tahu, oh ternyata mungkin triggernya ini, gitu ya, mungkin. Ya, jadi yang pertama identifikasi, dikelompokin kalau bisa low, medium, high. Lalu fase kedua adalah fase tolerance practice, ya, jadi melatih toleransi mereka. Fase kedua. Fase kedua ini bisa dimulai dengan anak ditaruh di tempat yang nyaman, ruangan yang nyaman, bisa ber-AC atau mungkin kipas angin juga nggak apa-apa. Yang penting anaknya nyaman. Mungkin lampu diredupkan, kita kasih musik, ya, anak ini sedang tidak rewel, ya, jadi posisinya tenang. Ketika anak ini sudah rileks, baru kita kasih low stressor ini tadi, ya, kita perkenalkan, bukan perkenalkan, mereka pasti udah kenal ya, kita tunjukkan, ya. Kalau stressor ini kita tunjukkan anaknya nangis atau mulai resah, gitu ya udah, kita stop. Tapi jangan katakan apapun, jangan bilang oh ya udah nggak apa-apa nak, gitu, tenang gitu, ya. Ketika anak ini diem aja atau anak ini tetap rileks, kita harus langsung berikan pujian. Kalau perlu dipeluk, dielus-elus, ya kalau pengajar atau pengasuh ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua, boleh nggak memeluk anak gitu ya, sesuai dengan tata cara yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku ya. Jadi anak ini harus kita kasih afirmasi positif ketika kita berikan stresor yang paling bawah ini, anaknya diem aja, anaknya nggak cemas, nggak mulai nggak mulai gerak ke sana kemari atau menghindar gitu. Kita berikan afirmasi positif. Ya, sekali lagi, stresor itu bisa bentuk suara, bentuk benda, bisa bentuk kegiatan apapun itu. Ya, jadi ketika itu terjadi kita berikan afirmasi positif. Kenapa kalau anak ini kita kasih stresor tetapi tetap cemas, kita nggak boleh ngomong apapun? Karena begini, buat anak-anak di dalam spektrum autisme yang belum paham komunikasi, ketika kita ngomong, oh nggak apa-apa, ya udah jangan takut ya nak, papa ada di sini, sama wah pinter banget nak, kamu bisa tenang, walaupun ditunjukin buku ini. Ada beberapa anak yang lihat buku itu langsung nangis gitu ya. Jadi anak ini nggak paham yang kita omongin. Mereka taunya kita memberikan perhatian kepada mereka, feedback yang bagi mereka positif ketika mereka menghindari atau tantrum atau cemas, dan ketika mereka tidak cemas itu juga sama, gitu kan, nggak paham. Ya, jadi harus pastikan kita diem aja. Kalau misalkan low stressor ini diberikan, anaknya cemas seperti biasa, ya udah kita diem aja. Biarkan anak ini rileks lagi. Kita coba beberapa menit kemudian kita berikan lagi. Kalau anaknya biasa aja, langsung kita puji. Detik itu juga kita langsung, wah pinter banget, kita halus-halus gitu ya. Jadi stresornya, kalau misalkan benda ya kita tunjukin, anaknya diem aja, pinter banget anak mama, anak papa, gitu kita belai-belai. Terus udah stresornya diminggirin aja, biarkan anak ini rileks. Ya, ketika itu sudah oke, selang berapa menit diberikan lagi. Lalu berlatih lagi gitu ya. Jadi harus banyak latihan, bisa sampai 5 kali, bahkan sampai 7 kali gitu ya. Ketika anak ini sudah terbiasa dengan stresor low, baru kita naikkan ke mid. Kadang itu stresor di low pun ada beberapa macam. Dan yang low, kalau kita sebagai orang tua atau pengajar yang sudah cukup berpengalaman, kadang tuh yang low aja bisa bikin anak tantrum ke high. Yaitu bisa banget, possible banget gitu ya, tergantung mood anak. Makanya kita juga harus peka nih untuk melihat yang mana yang kira-kira benar-benar low stressor, benar-benar medium stressor, benar-benar high stressor. Ya, itu tadi. Ketika low sudah latihan dan dikuasai, naik level ke medium. Medium sudah dikuasai, baru naik level ke high. Ya, ingat kalau fase ini butuh waktu. Perubahan tingkat stresor ini butuh waktu. Jangan dipaksa anak untuk bisa melakukan semua ini di dalam 1 minggu. Ya, nggak bisa. Nanti yang ada gagal. Lebih baik anak ini low stressor, sudah bisa relax, sudah bisa terbiasa, dilatih selama 1 minggu full, itu lebih baik. Baru minggu berikutnya medium.
Minggu berikutnya lagi baru high. Kadang butuh waktu sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan, ya nggak apa-apa. Kan kalau dalam 3 bulan anak kita jadi lebih tidak mudah frustrated ya, menjadi frustrasi, kita juga yang tenang. Daripada kita buru-buru terus programnya gagal, itu ya satu identifikasi. Yang kedua adalah frustration tolerance, mentoleransi stresor yang diberikan, dan itu perlu dilatih. Nah yang ketiga ini adalah stress relief technique. Jadi teknik-teknik bagaimana anak ini bisa menyalurkan kecemasannya, frustrasinya, energinya ini dengan cara yang lain. Misalkan dengan cara pernafasan. Kalau anaknya udah bisa kita ajak conversation, ngomong, ngerti, ya bisa tarik nafas dalam-dalam, hitung sampai 5, terus keluar, misalkan gitu. Atau dengan mainan, stress ball misalkan, atau boneka yang bisa mereka remas-remas ketika mereka stres. Kita bisa latih itu. Awalnya sebelum ada stresor pun bisa kita latih dulu. Anak ini supaya bisa tahu bahwa mainan ini bisa menenangkan dia. Ya, ini sebetulnya detailnya cukup panjang, bisa di breakdown lagi. Biasa saya jelaskan di dalam masterclass ABA yang saya adakan, atau kelas-kelas online lainnya yang khusus ngomongin tentang stress release teknik atau stress relief ya. Relief atau release sama aja. Relief itu menurunkan stres, release itu melepaskan stres ya. Jadi ada kelas sendiri itu bisa di breakdown lagi. Intinya kita mencari objek ataupun lagu secara audio ya, ataupun visual ya, bisa kadang memanfaatkan HP, bisa memanfaatkan hal-hal lain untuk bisa menyalurkan stres itu. Ya, jadi misalkan anak ini nggak suka kalau ada suara-suara keras, kaget dan frustrasi. Nah, gimana caranya? Ya bisa kita atasi dengan stress release teknik yang secara audio mungkin, bagaimana bisa menenangkan mereka, ya mungkin dengan earbud ya, atau noise cancelling headphone. Sebetulnya semuanya tergantung anaknya. Tapi saya mau menekankan bahwa 3 fase ini sangat penting di dalam menangani anak yang sering tantrum atau frustrasi. Yang pertama, identifikasi, cari tahu sedetail mungkin frustrasi ini terjadinya kapan, di mana, dengan siapa, apa yang terjadi, benda atau aktivitas yang menyebabkan trigger, yang menjadi triggernya itu apa. Yang kedua, bagaimana anak ini bisa dilatih untuk menghadapi stressor atau trigger itu tadi. Dan yang ketiga adalah teknik untuk menyalurkan stres dan kecemasannya itu. Nah setelah itu kita bisa melatih, ada banyak sekali program-program, treatment-treatment yang sebetulnya bisa kita pelajari, bisa kita terapkan ke anak kita. Tapi yang penting adalah 3 itu. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Dan kalau mungkin teman-teman merasa video ini bisa menambah ilmu kalian, bisa dipraktekin di rumah, silakan share ke lebih banyak orang. Supaya apa? Menangani anak autis ini tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu mahal kalau kita mau belajar. Gitu ya. Kalau kita, ada yang tanya nih, tadi pagi saya ada live TikTok ya. Ada yang tanya, saya milih tempat terapinya gimana ya? Di Jakarta ada nggak ya yang bagus? Di Surabaya ada nggak yang bagus? Di Makassar ada nggak ya? Nah, buat saya paling penting tuh sebelum memilih tempat terapi yang bagus, orang tua ini harus paham dulu bagaimana kita bisa menangani anak kita secara optimal. Karena apa? Terapi itu maksimal sehari 2-3 jam loh. Mana ada terapi sehari sampai 10 jam? Nggak ada kan? Ya. Yang paling intensif pun itu sampai 8 jam sehari. Itu paling intensif. Saya pernah menterapi anak seperti itu saat saya di Singapura, di Autism Partnership Singapura. 8 jam ini dalam sehari 24 jam, masih ada 16 jam. 16 jam ini bersama orang tua. Kalau orang tuanya tidak bisa mengetahui prinsip-prinsip dasar bagaimana bisa mengatasi ini, apa yang udah dipelajari itu nanti hilang lagi, percuma kan. Apalagi yang terapinya cuma seminggu sekali 2 kali, wah itu percuma lagi. Jadi mau tempat terapi sebagus apapun, orang tua tetap harus punya info, punya pengetahuan, paham tentang kondisi anaknya, paham tentang gimana sih cara treatment yang benar. Ya. Nggak cuma yang baik, tapi yang benar. Yang baik banyak, yang benar belum tentu banyak. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Share ke lebih banyak orang. Tolong subscribe juga ke channel saya supaya saya bisa terus berbagi knowledge tentang
parenting, edukasi, dan segala hal yang bisa menambahkan manfaat dan value di dalam hidup teman-teman sekalian. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.